Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Abrori, NIM 449 dari kelas H, asal Madura, Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya adanya negara. Apa sih pengertian dari negara? Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah tunggal jika dilibatkan bangunan negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Pendapat Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Dan sedangkan menurut John Bodin, negara sebagai pemerintah yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Teori-teori terjadinya negara yaitu satu, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Pengaruh teori ini seperti Thomas Aquinas, Levi-Stahl maupun Hegel. Dan yang kedua yaitu teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Salah satunya teori perjanjian. Teori perjanjian, masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Dan teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintah. Dan teori kedaulatan. Teori kedaulatan, rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Bentuk negara yaitu ada negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilakukan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi, dan sistem sentralisasi di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Dan yang kedua yaitu bentuk negara serikat.
Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara. Unsur-unsur negara yaitu unsur pembentuk negara ada wilayah, daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Dan unsur-unsur itu disebut unsur konstitutif, sedangkan unsur deklaratif yaitu adanya pengakuan oleh negara lain. Di unsur konstitutif, wilayah yaitu daratan, lautan, dan udara. Adapun fungsi negara. Berkaitan dengan fungsi negara dalam pengelolaan pemerintahan dapat dilihat melalui pemikiran para ahli seperti John Locke misalnya mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi negara itu dapat diamati pada 3 hal, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yakni fungsi membuat undang-undang dan peraturan, dan yang kedua fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan, dan yang terakhir yaitu fungsi federatif, yaitu fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Pandangan John Locke yang dielaborasi oleh Tsutomu di atas menegaskan bahwa fungsi mengadili disempurnakan oleh Montesquieu dengan membagi negara itu ke dalam 3 fungsi, yaitu 1 fungsi legislasi membuat undang-undang, 2 fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan ketiga fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati, yang lebih populer dengan teori tris politica. Fungsi federasi dalam pandangan Montesquieu dimasukkan menjadi satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dipahami karena tujuan Montesquieu dalam memperkenalkan tris politica adalah untuk kebenaran berpolitik yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan mengadili, yaitu lembaga yudikatif dan berdiri sendiri. Terlepas dari pandangan yang dijelaskan di atas, Rousseau yang juga salah satu ahli ketatanegaraan mengatakan bahwa fungsi utama sebuah negara yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Fungsi melaksanakan pemerintahan atau undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Rousseau tersebut. Dalam perkembangannya, masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hubungan ini, rakyat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang. Dan pikiran demikian dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Dan pemerintah yang ideal adalah pemerintah atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian lain, bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi. Jika pandangan itu dikaitkan dengan teori kenegaraan, dapat ditemukan beberapa fungsi negara yang bersifat universal, yaitu adanya kewajiban suatu negara untuk mewujudkan mempentingkan masyarakat, atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum, tanpa melihat kepada bentuk atau sistem pemerintahan yang dibangun oleh negara yang bersangkutan. Fungsi negara yang dimaksud yakni yang pertama itu fungsi regular atau regular function,
atau fungsi pengaturan. Setiap negara harus melaksanakan fungsi utamanya yaitu pengaturan yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan. Dalam arti tanpa adanya pelaksanaan fungsi dimaksud, maka secara de jure negara tidak ada. Sebab melaksanakan fungsi tersebut akibatnya secara langsung dirasakan oleh negara, oleh masyarakat secara keseluruhan. Fungsi ini meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administrasi. Yang kedua yaitu fungsi pembangunan, developing function. Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang terencana, dilakukan secara terus-menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dikemukakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semangat inilah yang kemudian melandasi pengelolaan negara dan pemerintahan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kesejahteraan yang menjadi kata kunci dari tujuan negara, rakyat harus benar-benar merasakan hasil-hasil pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi. Demokrasi yang makna harfiahnya adalah pemerintahan rakyat, mengandung arti rakyat secara bersama-sama memerintah di negaranya masing-masing, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan martabat dan hak semua warga negara yang menjadi bagian dari rakyat adalah setara dalam negara yang diperintahkan oleh rakyat. Yang martabat dan hak semua warga negara adalah sama. Nilai tertinggi yang harus dijadikan ukuran dari kemajuan negara tersebut adalah perwujudan keadilan bagi rakyat seluruhnya. Keadilan bagi semua harus menjadi semboyan dari semua pejuang demokrasi. Dan keadilan dalam negara demokrasi adalah keadilan berdasarkan martabat manusia. Satu negara demokrasi dikatakan adil kalau semua penduduk di negara tersebut mendapatkan hak-haknya, mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dengan akal dan mendapatkan kesempatan menjalankan tugas alamiahnya sebagai manusia. Negara harus secara serius menegakkan keadilan, karena penegakan keadilan adalah fungsi utama negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun perekonomian masyarakat belum maju, kalau negara mampu menegakkan keadilan, rakyat akan setia kepada negara dan tahan hidup menderita dalam berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan maju. Tetapi dalam negara yang kaya raya sekalipun, ketidakadilan akan menyakiti hati rakyat dan akan mendapat perlawanan. Rakyat akan menolak semua bentuk ketidakadilan. Keadilan adalah yang utama dan terutama. Tanpa keadilan yang lain akan kehilangan makna. Tuntutan atas keadilan inilah yang membuat hampir semua bangsa-bangsa di dunia sekarang ini menetapkan demokrasi sebagai sistem kenegaraannya. Demokrasi adalah satu-satunya tatanan kenegaraan yang mengakui martabat manusia, dan pengakuan ini adalah dasar dari keadilan. Oleh karena itu, bagian akhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara tegas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
teori tentang tujuan negara. Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Dan pihak fungsi negara menekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Yang pertama itu teori tujuan negara dari Lorsang. Menurut Longsang, tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Longsang, pada setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Artinya, kalau rakyat yang kuat, kaya, dan pintar, maka negara akan lemah. Sedangkan sebaliknya, bila rakyat lemah, bodoh, dan miskin, negara akan kuat. Ia menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris, a weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore, a country which has the right way, a concurrent with working people, yang artinya rakyat lemah berarti negara kuat, dan negara kuat berarti rakyat lemah. Dari itu, negara mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan rakyat. Nah, tujuan ini hanya bisa dicapai dengan hanya menyiapkan militer yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Sebalik itu, kebudayaan adalah merupakan neraka apabila dalam suatu negara terdapat hal-hal yang berikut ini, yakni adat istiadat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, moral kesusilaan, hormat pada orang tua, kewajiban, persaudaraan, kebijaksanaan, maka raja tidak akan dapat lagi mengerahkan rakyat. Bencana kehancuran negara tidak bisa dihindari karena faktor tersebut. Sebaliknya, korbankanlah kebudayaan rakyat untuk kekuasaan negara. Dan yang kedua, teori tujuan negara dari Nicholas Machiavelli. Tentang tujuan negara diungkapkan dalam bukunya The Princip atau Kepala Negara. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan rasionalitas dari negara. Obsesinya terhadap negara absolut suatu hal yang mutlak. Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat sebagai harimau, singa, atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik, agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu mentaati perjanjian itu. Yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai. Dan teori tujuan negara dari Dante. Teori Dante mengenai tujuan negara ditulis dalam bukunya yang berjudul De Monarchia, di mana dikatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada di tangan raja atau berpusat di tangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Menurut Dante, perlu dihindari setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketentraman. Dan secara tersirat, sesungguhnya tujuan negara bagi Dante adalah menciptakan kerajaan dunia, World Empire. Dari tujuan negara yang dikelompokkan dalam teori modern antara lain adalah teori Immanuel Kant, yang mengatakan manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak
kemauan dalam masyarakat. Negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang. Peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintah. Di samping itu, ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan seperti dilakukan oleh Mostek, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam keputusan dikatakan bahwa Leken yang memberi nama jalan Mosk tentang pemisahan kekuasaan atau separation of power itu dengan nama Tres Politica. Jadi tujuan negara menurut Leken adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti Tres Politica. Klasifikasi tujuan negara menurut John Sen dan Lippmann itu yang pertama pemeliharaan ketertiban, kedua memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum, dan yang ketiga mempertinggi moralitas. Mengenai klasifikasi fungsi negara di atas, itu ada fungsi esensial atau essential function, ialah fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara, yaitu meliputi pemeliharaan angkatan perang dan mempertahankan serangan dari luar dan menindas pergerakan dalam negeri, memelihara kepolisian negara untuk memberantas kejahatan, pemeliharaan kepegawaian untuk mengadili pelanggar hukum, mengadakan kunjungan luar negeri, dan mengatur sistem pungutan pajak atau fiskal untuk keperluan anggaran belanja dan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi jasa atau service function, ialah seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila diselenggarakan oleh negara, yaitu antara lain pembukaan trayek kereta api, pembangunan jalan-jalan, dan lain-lain, dan pemeliharaan fakir miskin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.